Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati, peserta diskusi ngabuburit bersama Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama. Hari ini kita akan melanjutkan tadarus ilmu jelang buka puasa, kegiatan yang didesain khusus pada bulan Ramadan yang mengetengahkan berbagai tema yang berganti di tiap harinya. Dan kali ini di episode yang kedua kita sudah menghadirkan seorang yang sangat penting di Kota Semarang khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya, yang terlibat sebagai jembatan atau penghubung antar kelompok-kelompok keagamaan terutama yang berbeda. Dialah Mas Setiawan Budi. Apa kabar Mas Wawan? Saya biasa memanggil beliau Mas Wawan. Gimana kabarnya Mas? Ya, kabar baik, luar biasa. Ya, puasa kan Mas ya? Alhamdulillah. Setidaknya saat sesi ini lah ya, saat sesi ini. Teman-teman, Mas Wawan kami kenal di Semarang sebagai koordinator persaudaraan lintas agama ya, sebuah jejaring yang fungsi utamanya adalah menghubungkan atau menjadi jembatan antara kelompok-kelompok keagamaan atau kelompok-kelompok keyakinan yang berbeda satu dengan yang lain agar saling mengenal dan saling bisa membangun komunikasi yang efektif untuk berbagai kepentingan. Mas Wan, saya tahu mungkin kita sudah cukup lama ya, mungkin 15 tahun kita berkiprah di Kota Semarang khususnya dalam konteks hubungan-hubungan antar agama. Tapi harus diakui bahwa 10 tahun terakhir mobilitas Mas Wawan jauh lebih lebih besar gitu. Bisa diceritakan kok tertarik begitu untuk untuk terlibat dalam isu-isu interfaith begitu? Ya, awalnya mungkin karena tidak sengaja terjerumus ke lembah kebahagiaan. Ya, jadi awalnya ikut dengan kegiatan dengan teman-teman. Saya ingat betul dulu sebelum ada berita, biasanya kalau bikin kegiatan sih teman-teman Elsa atau kemudian teman-teman jaringan yang lain bikin acara di Duku Muda malam-malam gitu. Nah, beberapa kali saya ikut diajak dengan teman-teman yang dulu mengajarkan saya, mengenalkan dengan Mas Teddy dan yang lain, Pendeta dan nah, kemudian dari situ saya juga sampai dengan hari ini juga masih kaget, nggak ngira kok bisa sejauh ini. Ya. Apalagi pada 2016 mungkin karena nggak ada yang lain, nggak ada yang mau juga, akhirnya saya digabung jadi koordinator itu dengan kesibukan masing-masing. Tentu saya paling tidak harus mengambil pilihan untuk mendatangi satu persatu. Jadi itu kan melelahkan banget. Ya, tentu harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Ya, apa yang selama ini menurut Mas Wawan dianggap sebagai, ya kita mungkin tidak harus berbicara itu sebagai pengorbanan ya, tapi kalau memang ada sesuatu yang effort yang lebih itu di sisi mana ketika mendatangi orang-orang itu kan gak gampang. Mungkin ketemu dengan orang yang berbeda, menambah jaringan itu bagi saya merupakan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Saya bisa kenal dengan semakin banyak orang, kemudian orang juga bisa tahu berita, dan dari situ satu dengan yang lain terhubung, dan menghubungkan satu dengan yang lain itu ternyata bagi saya itu sangat membahagiakan. Misal nih, ada persoalan, kami mau bikin acara ini, kami perlu tokoh agama dari kelompok siapa yang Mas Wawan? Nah, ini kemudian saya hubungkan, kesini gitu. Kemudian mereka berkomunikasi sendiri, acaranya berjalan. Nah, itu bagi saya satu kebahagiaan tersendiri, capaian pribadi saya ternyata ya menolong orang lain itu ternyata sesuatu hal yang membahagiakan. Kapan pertama kali bersua dengan orang yang berbeda secara intens dalam kapasitas bahwa saya Kristen dan yang saya ajak ngobrol itu non Kristen? Secara sadar ya, bukan karena teman main dan tidak berbicara soal agama. Ya, mungkin awal-awal ketika bersama-sama dengan Pendeta Ron itu ya
kenal dengan Mas Teddy, oke. teman-teman Elsa. Waktu sebelum di atas itu kan, di daerah sini ya, Di Pandana. Nah, itu mungkin awalnya dari situ. Ada kesan? Ya waktu itu sih karena masih pertama, jadi mungkin masih canggung, ya. Tapi kemudian ada hal lain yang tidak melulu soal agama yang kebetulan bisa diobrolkan. Yang membuat cair ya. Nah itu akhirnya bisa. Nah itu terus kemudian membangun membangun opini sendiri soal yang berbeda itu. Ya jadi menurut saya ketika berjumpa dengan orang yang berbeda agama kan tidak melulu pembicaraan kita hanya seputar agama. Ya, kita bisa berbicara tentang kegiatan, bisa bicara tentang hal-hal lain yang kemanusiaan. Dan ini intinya bahwa masing-masing kita sadar bahwa kita berbeda, tetapi itu bukan satu pemahaman, tetapi justru bisa memperkuat dan bisa mengkaitkan dengan teman-teman yang lain juga. Jadi bisa dibilang Mas Pendeta Roni Chandra itu orang yang cukup berpengaruh dalam mengenalkan itu. Bisa dikenalkan siapa beliau, Mas? Barangkali teman-teman juga perlu tahu. Jadi kami dulu sama-sama pelayanan di salah satu gereja besar di Semarang. Kemudian dengan Pendeta Joni, kemudian Pendeta Emiliana yang kemudian menjadi istri dari Pendeta Roni. Kami bersama-sama, kemudian di situ kami ingin membuat sesuatu semacam gereja komunitas. Di tahun berapa itu masih ingat? Itu tahun 2010-an ya. 2010-an kalau nggak salah. Nah, kemudian akhirnya kami putuskan untuk resign, kemudian kami resign dari gereja besar itu. Dari gereja besar itu kemudian kami bikin satu gereja komunitas yang dinamakan Oikos. Dan konsepnya gimana gereja komunitas itu? Jadi selama ini kan mungkin orang melihat gereja itu sebagai satu bangunan, kemudian jemaatnya ada pulpen macam-macam. Nah, kami mencoba tidak mau terikat dengan itu. Jadi ya ada gereja kami yang di Semarang itu badannya kami bisa pakai di kafe, kemudian di tempat-tempat lain dimanapun kami bisa pakai. Kemudian yang di Solo juga, kalau di Solo lebih ke gereja ini ya, gereja tradisional. Gereja fisik. Ya, tapi intinya bahwa kami tidak ingin terikat kepada simbol, kemudian terhadap bangunan harus punya gedung, harus apa kami cair dan siapapun bisa masuk. Nah, lalu bagaimana peran Pendeta Roni itu sendiri terhadap pembentukan Mas Wawan sebagai orang yang kemudian punya kontribusi? Sebenarnya ada dua sih. Yang satu almarhum Pendeta Gunarto waktu kami dulu bersama. Siapa Pendeta Gunarto itu? Pendeta Gunarto dulu salah satu dosen di STT APL. Sekolah Teologi APL Ungaran. Iya, waktu saya mengambil kursus singkat setara diploma 1 teologi. Ya, teologi. Beliau pernah mengajar saya. Saat itu beliau bercerita tentang persahabatannya dengan salah seorang kiai. Menginspirasi sekali. Ya, bagi saya yang seorang Kristen yang lebih banyak bergaul dengan sesama Kristen itu sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ya? Kita bisa masuk ke pesantren, masuk pesantren, bisa dekat dengan kiai, kok bisa di sana gimana? Waktu itu terkagum-kagum. Kemudian Pendeta Gunarto meninggal dan itu satu pukulan yang cukup keras bagi saya. Saya seperti kehilangan seorang figur, tapi kemudian masih ada Pendeta Roni dan yang secara usia sebenarnya relatif lebih setara dengan Mas Wawan, tidak jauh lah. Selisih. Ya, terus kemudian melalui Pendeta Roni ini kemudian yang mengarahkan saya sesuai dengan passion saya, dan sekarang ini saya di Pelita sebenarnya tidak semata-mata karena keinginan pribadi saya, tapi juga ini merupakan tugas khusus. Oke. Jadi ada ini ya. Jadi representasi dari. Ya, jadi kalau mungkin ada pendeta tugas khusus yang ditugaskan di kampus gitu ya. Kampus gimana? Nah, ini saya ditugaskan di Pelita. Jadi ya keberadaan saya nanti tergantung dari yang mengutus. Sama seperti halnya saya representasi Elsa gitu ya di Pelita. Tapi Oikos sendiri kemudian membentuk
membentuk ini ya, membentuk personalitas dalam kaitannya dengan hubungan dengan teman-teman Iya, lintas jadi agama ya etnis. kami di Oikos memang slogannya melayani yang tidak terlayani. Oke. Jadi ada teman-teman yang fokus melayani LGBT, teman-teman LGBT, kemudian yang macam-macam itu. Menjadi suara Ya, yang tidak bersuara. saya di bagian yang melayani yang tidak Oke. interfaith. Oh, gitu. Seperti itu pembagiannya. Oke. Lebih kurang seperti itu. Oke, Mas Wan di Pelita ya kita mengalami inilah ya berbagai menghadapi banyak situasi ya. Mengenakan tidak mengenakan. Ya, ya. Satu momen, dua momen selama perjalanan 5 tahun entah sebagai Pelita ataupun selama kita bareng-bareng menjaga komunitas ini, dua momen yang tidak terlupakan lah selama di Pelita. Tentu yang pertama proses terbentuknya Pelita sendiri Oke. itu tidak akan terlupakan bagi siapapun yang pernah terlibat memprakarsai berdirinya Pelita, di mana pada saat itu Romo Alusius Budi Purnomo 2016 ya? 2016 sedang mengadakan acara buka puasa bersama dengan Ibu Sinta, kemudian ada penolakan dan lain sebagainya. Dan dari peristiwa ini teman-teman memandang perlu dibentuk semacam jejaring ataupun hukum yang menentukan. Jadi terbentuknya Pelita juga didasari dari ketidakenakan ya. Iya, dari peristiwa blessing in disguise. Ya, Kalau hitungan bulan Hijriah kita ulang tahun yang kelima ini, Ya. karena kan puasa ya. ya, Pak. Oke. Iya, jadi Itu yang tidak lahirnya situasi yang ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa ya? Banyak sih hal-hal yang sangat menarik di Pelita itu. mengawal teman-teman. Ya, Syiah misalnya. nah itu oke, salah satu itu. Jadi di mana saya yang notabene seorang Kristen tetapi terlibat di kepanitiaan acara Asyura, gitu. Jadi dan bisa berjalan mulai kami Pelita terlibat di kepanitiaan Asyura teman-teman Syiah itu sejak 2017 secara resmi ya, Dan sampai ke sini. sampai kemudian terakhir 2020 kemarin meskipun acaranya diadakan secara terbatas. Oh iya. Nah, itu sesuatu ya hal yang tidak terlupakan khususnya bagi saya secara pribadi. Oke. Lazim ya, biasa saja. Saya kira mungkin suatu hal yang biasa kalau kemudian setiap aktivitas yang dilakukan itu menuai pro dan kontra. Ya. Kalau dalam internal Kekristenan sendiri ada nggak yang misalnya sempat bilang ngapain sih ngurus-ngurus orang Islam, orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Suara-suara itu ada dan mengganggu nggak gitu? Kok belum justru di internal Kristen. Oke. Tantangannya bukan ketika saya merangkul orang yang di luar Kristen, tetapi merangkul yang sesama Kristen tetapi berbeda pandangan. Nah, ini justru tantangannya dari sesama Kristen sendiri. Ini kok ngajak itu gereja ini kan ini gereja Hukum ya, Ya. tidak teologi. Ya. Kenapa? Sebenarnya dulu saya bercita-cita pengen masuk sekolah teologi ya Mas Edi. Jadi waktu saya masih bersama-sama dengan pendeta Nomi itu, kemudian saya pengen masuk ke sekolah teologi karena Ingin jadi pendeta. ya masuk aja masalah nanti ya. Iya, gimana? Terus kemudian tetapi karena waktu itu yang mensponsori saya ada salah seorang pendeta yang mencoba membantu, tetapi diarahkan ke sekolah teologi yang dalam hati itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya pengen di sekolah teologi A, tetapi saya diarahkan ke sekolah teologi yang sebenarnya memang secara kualitas mungkin lebih bagus, tetapi saya kok nggak seret ke situ. Dan akhirnya nggak jadi, sampai kemudian melalui pendeta Ron ini saya dipertemukan dengan salah seorang profesor teologi dari Belanda yang ingin membiasiswai anak Indonesia, tetapi bukan beasiswa teologi gitu. Oh gitu. Ya, Menarik. ya, jadi mana nggak teologi ya, jangan teologi. Akhirnya
saya diarahkan untuk sekolah di Fakultas Hukum. Ini beasiswa juga. Apa yang kemudian membuat Mas Wawan merasa tersambung antara latar belakang akademik sebagai mahasiswa hukum dengan aktivitas keseharian? Ya, ternyata ilmu yang dulu pernah saya dapatkan semasa sekolah di Fakultas Hukum ternyata berguna. Karena ini beririsan dengan kegiatan-kegiatan pelita yang tidak melulu soal kampanye kerukunan, toleransi saja, tetapi juga masuk ke ranah-ranah advokasi. Seperti advokasi Suro, kemudian yang kita tahu rumah ibadah, gitu, Telogosari, GTC Termolo, masih banyak lain. Dan ternyata ilmunya juga berguna meskipun bidangnya. Tapi dulu sempat ngenyam kursus teologi kan? Atau apa itu istilahnya apa itu? Itu semacam short course gitu? Iya, short course. Hanya setahun sih lebih kurang. Ada kayak diploma gitu? Iya, kayak diploma. Ada teorinya di kelas, kemudian ada praktek. Non gelar. Ya, non gelar. Oke. Nah, dalam konteks misalnya mengaplikasikan pengetahuan dari ranah akademik dan kemudian ditransformasikan ke dalam aktivitas-aktivitas pelita. Pelita ini kan wadah yang di dalamnya ada banyak orang dengan latar belakang disiplin yang berbeda. Ngeraciknya gimana itu? Karena kan tidak semua orang mungkin tahu teologi dan tidak semua orang juga mau tahu tentang teologi. Pokoknya saya kesini isunya kemanusiaan, itu aja. Itu gimana memahamkan teman-teman? Ya, awalnya tentu harus menjelaskan berita itu apa sih, kemudian terus tujuannya seperti apa. Nah, tentu saya juga harus memetakan masing-masing person ini ada benang merah keterkaitan ini, misal ketertarikan dengan budaya. Kita kan juga melakukan pendekatan melalui budaya, misal tampilan-tampilan seni. Pagelaran itu. Ada yang tertarik di sini, ada yang peduli tentang keberagaman, juga pengen Indonesia rukun dan lain sebagainya. Nah, ternyata tetap ada benang merahnya meskipun teman-teman yang ada di Pelita itu memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang pengacara, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang dosen, rohaniawan, baik pendeta, macam-macam dan romo macam-macam. Nah, tapi ternyata yang berbeda ini punya satu keinginan yang sama untuk melihat masyarakat ini rukun gitu, meskipun yang berbeda-beda bisa kenal satu dengan yang lain, bisa bikin kegiatan bareng. Nah, di situ kuncinya di situ. Mas Wawan kan dari kecil lahir dan tumbuh di Kota Semarang ya. Kita memang dalam diskusi sore jelang buka puasa itu ada satu tema Semarangan, tapi saya ingin meminta Mas Wawan bercerita soal bagaimana konteks hubungan antar agama di Kota Semarang sendiri sejauh yang selama ini digumuli. Saya rasa sebenarnya di Semarang di era sebelum tahun 2010 sih nggak ada konflik antar umat beragama yang sangat mengkhawatirkan. Sampai kemudian ada peristiwa bom mobil itu yang menerima yang menyasar salah seorang istri pelita itu. Kemudian mulai muncul penolakan mengatasnamakan agama. 2005. Ya itu. Kemudian ya puncaknya kalau menurut saya sih sekitar 2015 sampai 2017 itu paling banyak penolakan mengatasnamakan agama di Semarang. Tetapi 2018 ke sini turun. Tapi 2019 kita sempat dikejutkan dengan peristiwa gitu. Tapi kan ternyata itu kan peristiwa yang sudah lama, kemudian meletus di Agustus 2019. Tapi toh akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Ya, apa sebenarnya sih yang menjadi
faktor utama kalau kemudian kerap kali muncul apa ya, penolakan, resistensi terhadap kelompok agama tertentu dari kelompok agama yang lain, yang sejauh yang jenengan amati ya? Ya apa ya, sensitivitas ideologi mungkin ya. Jadi orang melihat ketika misalnya dulu pernah ada penolakan acara buka puasa bersama. Nah, masa buka puasa ya di halaman gereja, apa nggak ada tempat lain? Nah, itu sensitif itu. Nah, terus kemudian penolakan peringatan dulu lontong festival lontong cap gome. Masa Di masjid ya makan lontong cap gome di halaman. Tapi sebenarnya kultur masyarakat Semarang sendiri sih nggak ada persoalan sebenarnya kan. Saya lahir di Semarang, kebetulan rumah saya di dekat kelenteng Sambokong, kelenteng yang dari kecil ya di situ dari ya? kecil di situ. Sejak kecil saya melihat tiap malam Jumat Kliwon itu bagaimana lingkungan di sekitar kelenteng itu ramai seperti pasar malam, banyak orang jual beli di sini. Dan pasti tidak hanya orang Konghucu. Iya, dan justru yang saya lihat waktu saya kecil dulu itu banyak pedagang-pedagang dari luar Semarang, misalnya Kaliwungu, Kendal, Demak, Kudus dan sekitarnya itu mereka ke situ. Kalau orang sekarang mungkin boleh dikatakan seperti apa ya, kayak ngalah berkah gitu, berdoa supaya jualannya laris. Itu ke kelenteng dan itu benar. Dan kalau ada yang hajatnya terkabul, mereka bikin pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Itu tahun berapa itu Mas? Itu tahun 90-an. Oh, okay. Tahun 90-an. Nah, kemudian pasca kelenteng Sambokong direnovasi dan sekarang memang jadi destinasi wisata. Jadi destinasi wisata yang tradisional ini kemudian gugur dengan sendirinya. Ya sekarang masih ada orang jualan malam minggu sebatas transaksional aja. Oke. Nggak ada. Tidak ada nilai ini ya, nilai budayanya gitu ya? Nggak ada. Jadi semata ekonomi aja. Nggak ada wayang kulit lagi, nggak ada pedagang-pedagang yang non Tionghoa yang ke situ yang melakukan. Dan itu di dalam ya, tidak di luar. Di dalam kelenteng dan mereka tidur bermalam. Ya kayak kalau kita ziarah ke mana sih? Ke makam-makam Wali Songo ya? Itu persis seperti itu. Persis. Oke. Jadi saya lihat sebenarnya ya masyarakat Semarang sih sudah terbiasa ya dengan hal itu. Nah, kalau kemudian ada penolakan, ya soal sensitivitas itu atau ada soal lain, soal kesenjangan misalnya Mas, soal ekonomi dan seterusnya gitu misalnya. Sejauh yang diamati. Kalau kesenjangan kok saya kok belum ini ya, belum pernah menjumpai ya yang dengan kesenjangan. Pasti pembangunan satu pembangunan. Saya belum pernah sampai. Oke. Mas Wawan kan juga menelusuri kelompok-kelompok lintas agama itu, baik elitnya, tokohnya ya ketemu dengan kiai, ketemu dengan romo, ketemu dengan pendeta gitu, tokoh agama, ataupun masyarakatnya. Nah itu kadang ya itu apa yang kemudian menjadi wacana elit itu tidak selalu serta-merta merembes ke level grassroots gitu kan. Jadi elitnya kelihatan oke gitu, salam-salaman di depan panggung, suara nggak ada masalah. Tetapi di level akar rumput tidak begitu sebenarnya, tetap ada apa ya, tetap ada ketidakpercayaan, bumbu-bumbu seperti itu. Selain tentu saja banyak juga yang di level akar rumputnya yang membangun saling kepercayaan secara natural. Nah, kalau ada perbedaan seperti itu biasanya kenapa itu Mas? Perbedaan antara wacana elit dan wacana akar rumput. Ya bisa saja itu karena apa ya, kurang dekatnya tokoh-tokoh yang di atas, jarang turun ke bawah, beberapa umat yang ada di bawah. Mereka terlalu sibuk di atas sehingga sampai melupakan pelayanan dasar kepada umat itu ya. Misal kalau umatnya butuh beras ya kita beri beras, butuh bekerja kita beri bekerja. Mungkin itu yang dilupakan, apalagi sekarang ini model namanya, terlebih lagi situasi pandemi ini kan orang disibukkan dengan segala sesuatu yang macam-macam. Jadi mungkin kunjungan ke rumah-rumah menyapa umat itu kan tentu akan sangat berkurang.
Nah, saya dulu waktu pelayanan di gereja itu saya senang sekali kalau dapat kesempatan, misal kalau di Islam itu isi pengajian itu yang masuk di pelosok-pelosok. Di situ saya bisa melihat bagaimana mungkin bagi kita, mohon maaf ini bukan saya Sarah ya, bagi kita melihat bahwa orang-orang keturunan Tionghoa itu pasti mereka kaya. Padahal enggak juga. Di Semarang ini banyak sekali mereka yang orang-orang yang di pinggir-pinggir kali di pecinan itu dan itu banyak yang jemaat gereja itu. Saya dulu sering saya pelayanan ke situ, bisa mendengar langsung kesaksian mereka, bagaimana Tuhan menolong di dalam hidup mereka melalui hal-hal yang sederhana, misal mau ke gereja tapi nggak punya ongkos buat naik beca, tiba-tiba ada yang kasih uang 10.000. Itu kan mungkin bagi kita sesuatu hal yang apa sih kayak gini, tapi rohani sekali bagi mereka. Bagi mereka, wah ini pertolongan Tuhan yang luar biasa, bagaimana mereka bisa makasih. Nah mungkin itu yang perlu yang digali lagi ya dari tokoh-tokoh yang begitu lalu sibuk di atas itu, supaya mereka juga mendengar suara-suara umat Tuhan di bawah. Makanya dalam pelayanan kita kami tidak hanya menyajikan tampilan-tampilan kesenian, tapi kami di masa pandemi ini, kami mulai bulan April tahun lalu kami turun dengan teman-teman jaringan yang lain, Muslim dan sebagainya. Kami juga bagi beras, sembako. Kami ini besok kami juga akan membagikan makanan, nasi, takjil kepada masyarakat. Itu sebagai bentuk apa bagi pelita sendiri, itu sebagai bentuk apa sebenarnya? Ya bentuk bahwa agama itu tidak boleh jauh dari kemanusiaan. Agama itu bukan sesuatu yang di awang-awang, tetapi juga harus membumi. Bagaimana agama bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat, kita sebagai orang-orang yang beragama juga bisa dirasakan dari umat yang lain. Enggak, kalau ada misalnya yang beropini kenapa ngasih ikan nggak ngasih kail, itu biasanya jenengan jawabnya gimana? Ya itu ya namanya orang sih ya, macam-macam sih ya. Ya itu yang mungkin sampai dengan hari ini sebatas kami bisa beri ya. Kami tentu kami juga ingin supaya orang juga bisa mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Tapi tentu kan itu tidak bisa kami kerjakan sendiri dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Bukan, mereka juga bukan yayasan sosial gitu apa ya. yang bisa kami lakukan ya itu yang kami lakukan. Ada ekspektasi dalam 1-2 tahun yang akan datang pelita ini harus bla 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 gitu, atau ya konsisten dengan apa yang selama ini dilakukan gitu? Ya yang pertama tentu memperkuat yang sudah ada, jaringan yang sudah dimiliki, dan yang kedua tentu bisa memperluas jaringan ya, khususnya di Semarang maupun di Jawa Tengah. Karena saya lihat juga mulai muncul pelita-pelita di tempat-tempat lain, meskipun namanya berbeda, tapi ada memang yang terus terang memang terinspirasi dari pelita yang ada di Semarang, seperti yang di Padang itu Pak Maulana Syekhul Uyun itu, beliau terus terang masuk luar biasa pelita di kami di Padang juga bikin pelita tapi pemuda dengan konsep yang kurang lebih sama, tidak menjadi lembaga. Tidak. Oke. Nah, balik lagi ke bicara soal mungkin pengalaman personal ya, Mas Wawan ya, dengan latar belakang Mas Wawan sekarang yang berasal dari berasal dari kalangan Kristen, lalu juga bertemu dengan kelompok Kristen yang seringkali dianggap mungkin bidat oleh kelompok Kristen yang lain. Apa yang pertama-tama harus secara personal Anda siapkan? Ya tentu perdebatan soal apa ya rasanya kalau dalam tradisi Islam itu mazhab ya, itu kan urusan personal mereka. Yang jelas di pelita ini kan kita bergerak bersama-sama atas nama kemanusiaan.
Jadi itu saja yang kalau Anda ingin bergabung bersama-sama dengan kami ya Syaratnya? silakan. Tetapi yang soal itu sudah selesai. Dan itu kan kita tahu sendiri bahwa di berita kan perdebatan soal perbedaan teologi dan lain sebagainya itu kan nyaris tidak pernah dibahas pun itu tentu dalam satu ruang akademik ruang akademik, dan tentu setelah itu juga tidak menimbulkan permusuhan kebencian dan sebagainya. Nah itu kan ada kan mungkin kadang ada beban psikologis karena misalnya yang kebetulan berbeda pendapat, misalnya si A dan si B yang secara usia atau secara apa lebih sepuh gitu. Sering-sering muncul beban psikologis itu. Itu tentu akan lebih sulit menjelaskan dengan mereka yang lebih senior, lebih berpengalaman, terus secara pengetahuan akademis juga itu. Tapi ya pasti ada celah lah, pasti ada celah. Apa biasanya yang dimanfaatkan apa Mas Wan? Yang dengan manfaatkan untuk misalnya membangun hubungan-hubungan yang kurang nyambung antara person dengan person yang biasanya silaturahmi. Oke. Saya yang saya pakai sejak dulu, saya soani satu apa sih yang menjadi kendala-kendala apa. Ya mirip seperti inilah, mediator begitulah. Dulu saya pernah dapat pendidikan mediasi itu kan. Harus siap mendengar ya. Harus lebih banyak mendengar. Dan itu menyenangkan. Ya menarik meskipun kadang juga melelahkan. Tapi ketika mempertemukan dua orang yang berselisih, kemudian perselisihan itu menjadi sirna, itu sesuatu capaian yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai oleh uang atau apapun itu. Kalau ada capaian yang belum sesuai ekspektasi itu apa? Capaian pribadi personal ataupun komunal. Ini mumpung ditonton sejuta umat. Ya kalau personal tentu pasangan itu yang sampai sekarang yang tentu saja paham dengan aktivitas aktivisme. Mungkin banyak yang kagum si pasangan keren padahal tapi serius lah ya. Oke. Kalau capaian personal dalam konteks aktivisme yang dirasa masih belum tercapai dalam konteks, misalnya ada ini saya ingin merukunkan si A dan si B agar bisa jadi kekuatan, mungkin ya semacam itulah. Ya kita tahu bahwa di Pelita ini kan terdiri dari beberapa organisasi, lembaga, komunitas yang kadang satu dengan yang lain itu bisa berbeda cara pandangnya. Ya berbeda cara pandang. Nah memang akhir-akhir ini ada beberapa peristiwa yang semakin mewujudkan perbedaan cara pandang. Nah ini PR besar bagi saya. Bagaimana bisa menciptakan ruang-ruang penghubung sehingga gesekan-gesekan seperti ini bisa diminimalisir. Dan sebenarnya itu juga sudah ada kan sebelumnya. Nah itu jangan kalau dulu pakai model resolusi apa itu kalau misalnya menghadapi perbedaan perspektif dan yang lain selain soal satu-satu. Ya saya akan mencoba menyelami apa sih yang menyebabkan mereka punya pandang seperti itu. Saya akan memposisikan diri saya ada di mereka sebagai dia seperti itu. Nah, kemudian dari situ saya akan coba tarik apa sih benang merahnya, kemudian kira-kira di titik mana ini bisa dihubungkan terhadap orang yang masih berbeda cara pandang. Marwan, sebelum ke capaian yang bersifat komunal atau mungkin bisa disebut pelita, bisa pelita dengan jejaring, bisa pelita dengan Elsa dan yang lain-lain. Background keluarga sebenarnya berasal dari masyarakat yang plural juga, enggak? Ya. Oke, gimana? Bisa saya ada Kristen, ada Islam, dua agama. Dua agama, oke. Agama. Kalau saudara-saudara di desa sih di mana itu? Di kakek nenek saya berasal dari Wonogiri. Dimana awalnya
di sana itu kalau orang katakan mungkin kejawen ya, lebih kuat ya. Jadi itu, tapi kemudian ketika kakak nenek saya pindah ke kota Semarang, dia menjadi pemeluk Islam meskipun juga tidak lepas dari tradisi penghayatnya. Tapi kemudian orang tua saya Kristen dan ya tidak ada persoalan. Jadi di rumah kami sejak kecil ya ada Lebaran, ada Natal. ya ada Lebaran, ada Natal, kemudian ada tahunan. Oke. Terus kalau di Kristen ada pengajiannya Kristen, Kristonan kayak persekutuan itu ya nggak ada persoalan sampai dengan hari ini. Latar belakang keluarga yang plural itu membentuk persepsi Mas Wawan tentang yang lain atau? Ya secara ini berpengaruh ya, cukup berpengaruh bagi saya. Gimana saya melihat apa ya hubungan antara Islam Kristen di internal keluarga saya. Nah, ternyata kan dari hal ini kemudian saya masuk ke dunia yang lebih luas, yang tidak hanya sebatas Islam Kristen, tetapi juga dengan Konghucu, dengan Buddha. Artinya modal itu sudah jauh dipunyai. Ya. Modal untuk bergaul dengan yang berbeda itu sejak dari keluarga memang sudah terbangun ya. Ya. Dan di keluarga kami mungkin karena saling menghormati atau memang karena ketiadaan. Ya. Jadi tidak ada simbol-simbol. Oh, oke. Jadi kalau Natal saya kosongan saya belum pernah melihat pohon Natal. Kosongan ya. Kosongan. Kecuali kalau Lebaran ada ketupat lah gitu ya. Ya ketupat untuk dimakan. Tidak untuk aksesoris. Bukan dimasak. Oke, jadi menarik. Latar belakang keluarga ternyata juga sangat mendukung kerja-kerja di Pelita juga ya. Oke. Nah, sekarang capaian komunal, capaian kolektif lah itu yang masih menjadi ekspektasi. Ya, yang menjadi PR bagi saya itu untuk menyiapkan kaderisasi ini yang nggak mudah. Jadi tentu saya tidak bisa terus-terusan menjadi Koordinator Pelita. Harus ada orang yang meneruskan, yang menantikan. Nah, ini yang sampai dengan hari ini saya masih belum melihat siapa sih kira-kira yang mau semenderita ini. Maksudnya menganggap penderitaan ini sebagai satu salib, satu kebahagiaan itu, waduh ini. Karena on call ya, 24 jam. Iya. Dan nggak bisa menolak. Nggak boleh menolak. Anehnya juga gitu, wah. Ini enggak. Wah, tapi kok tanggung jawabnya ya pelan-pelan lah. Ya semoga saja. Oke, selain soal soal bentuk Pelita sendiri yang memang tidak seperti lembaga-lembaga lain dalam konteks legalitas dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam hal yang mungkin yang lebih luas, apa yang sebenarnya menurut Mas Wawan Pelita ini efektif sebenarnya dalam membangun komunikasi di antara kelompok yang lain. Tentu dengan mengabaikan konteks yang berbeda, karena bisa saja berhasil di Semarang belum tentu berhasil di kota lain. Iya. Apa? Ya pertama, kami tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi bukan berarti kami apolitis. Kami tidak berpolitik praktis itu. Tapi politik etis iya. Nah, kemudian yang kedua, di Pelita ini kan semuanya kami anggap setara. Jadi bukan di bawah Pelita. Bukan di bawah Pelita. Jadi organisasi yang terhubung di Pelita itu tidak kemudian menjadi subordinasi ke Pelita. Ya, mungkin ini yang membuat teman-teman yang selama ini berjejaring ini merasa nyaman, dan di situ juga mereka mendapatkan manfaatnya. Mungkin awalnya belum kenal dengan teman-teman organisasi yang lain, kemudian sekarang terhubung. Maka hubungannya juga tidak semata-mata sebatas di kegiatan, tetapi juga keluarga personal. Jadi semakin. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik di kita. Oke, saya akhir-akhir ini kan melihat bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah misalnya kan sering
menggandeng Ya. Pelita. Ya. Padahal kita tahu FKUB itu kan organisasi semi negara ya, karena dia dibentuk oleh Ya. negara. Menurut Mas Wawan ini soal sosok atau soal soal ideal FKUB yang mestinya memang harus seperti itu. Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya idealnya sih FKUB memang harus begini. Begitu itu gimana bisa Ya, dijelaskan? mau membuka ruang-ruang dialog, ruang-ruang pertemuan dengan organisasi maupun lembaga komunitas di luar FKUB tetapi memiliki visi yang sama, ini kerukunan antar agama. Nah, tapi yang kemudian yang menurut saya sangat berpengaruh tentu juga siapa sih yang memegang kendali FKUB saat itu. Nah, itu yang mungkin ya ini yang membedakan FKUB Jawa Tengah dengan FKUB. Jadi sepanjang perjalanan kami dengan FKUB, saya dengan Pak Taslim Jawa Tengah. Pak Taslim Sahlan, Ketua FKUB Provinsi. Ya, itu saya lihat memang tidak banyak FKUB di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota yang gerakannya bisa mengikuti gerakan yang dipahami oleh Pak Taslim. Itu capaian Pak Taslim ini luar biasa meskipun bentuknya FKUB sangat-sangat formal, tapi beliau berani mendobrak sekat-sekat itu, bahkan menciptakan bahasa beliau itu connecting door, pintu-pintu penghubung. Ya memang FKUB kalau bahasa beliau ya, FKUB secara kepengurusan di provinsi itu 21 orang, di tingkat kota kabupaten 17 orang, dan itu terdiri dari 6 agama. Tidak ada ruang untuk teman-teman mengenai kepercayaan. Tapi Pak Taslim ini berani menciptakan connecting door sehingga teman-teman mengenai kepercayaan ini bisa masuk. Meskipun tidak jadi pengurus. Iya, tidak harus jadi pengurus. Kita melakukan kegiatan. Iya, betul. Belum merangkul Pelita, merangkul teman-teman jalan lingkungan, Gus Durian, CAI, Syiah, dirangkul. Nah ini satu hal yang biasa bagaimana sosok itu juga memegang peranan penting. Ya artinya ini kan Pelita punya partner baru lagi lah, karena Pak Taslim kan baru 1 atau 2 tahun memegang FKUB 2019 sebagai ketua ya, Ya. meskipun sebagai pengurus kan sudah FKUB berdiri, tapi sebagai ketua kan beliau baru 2 tahun ini. Ada partner baru dan bisa menjadi kekuatan yang saling menopang. Satu bisa di jejaring informalnya, yang satu yang menghubungkan state-nya kan dengan negara. Ya, dan ya kami merasakan itu. Contoh seperti advokasi PB Trogosari, kemudian yang terkait advokasi PB Molo 19 tahun yang persoalan itu tak kunjung selesai. Kemudian ketika kami masuk bersama-sama dengan Pak Taslim, di ujung tombak yang hadir kemudian menyuarakan apa yang menjadi masukan-masukan kita bersama, sampaikan di forum resmi yang dari Bupati, Forkompinda dan sebagainya, dan itu didengar. Nah, beliau bersuara selaku ketua. Nah inilah Dulu yang tidak bisa dilakukan oleh Pelita. itu Pelita nggak bisa. nggak mungkin bisa. Jadi kan kalau dulu suara Pelita ya suara di luar gedung aja. Nah, FKUB bisa. FKUB itu menjadi jembatan untuk kita bisa menyampaikan aspirasi, bisa lebih didengar oleh orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Kalau peran teman-teman media, Mas? Oh itu cukup besar. Oke, gimana? Kalau tidak bisa dipungkiri bahwa Pelita juga dibesarkan oleh media. Khususnya ada Mas Damar kan yang dulu juga ikut andil. Damar Sinuko. Ya, Damar Sinuko membentuk Pelita. Salah satu Sampai dengan foundernya hari ya, ini, salah satu foundernya. Iya, itu sangat-sangat luar biasa. Kita bikin pernyataan sikap terkait kemarin peristiwa peledakan Makassar. bom di Katedral Makassar. Tentu kalau nggak diliput media ya paling suaranya hanya di media sosial saja. Dari grup WA ke grup Iya. yang lain. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa peran media sangat besar dan ikut membesarkan nama kita. Oke, terakhir Mas Wan. Begini, mungkin banyak orang yang juga dia tidak berharap mencoba untuk turut berpartisipasi dalam membangun
membangun masyarakat yang lebih inklusif, yang pluralis, yang lebih egaliter gitu ya. Tetapi kadang ya kelompok tertentu merasa bahwa ini kalau nggak ada kami paling akan gitu-gitu aja gitu. Sering langsung atau tidak muncul semacam semangat superioritas seperti itu gitu ya. Nah, dengan capaian-capaian ini bagaimana Mas Wawan menjaga agar potensi itu tidak muncul, potensi untuk misalnya ya ini semuanya karena Pelita. Nah, itu bagaimana agar kontribusi yang selama ini diberikan oleh Pelita, partisipasi yang dilakukan oleh Pelita ya memang itulah kontribusi kecil kami, tidak kemudian menjadikan Pelita ini jadi sombong, superior dan seterusnya. Ya. Bagaimana menjaga itu? Jadi saya melihat capaian Pelita itu bukan capaian saya pribadi. Itu tentu jadi akan sangat bohong lah kalau wah Pelita itu besar karena Mas Wawan. Enggak, sama sekali enggak. Jadi saya melihat Pelita ini ya teman-teman yang ada di dalamnya, teman-teman yang terhubung di Pelita itu, organisasi, person, komunitas, majelis agama dan kepercayaan dan lain sebagainya. Yang terhubung di Pelita itulah Pelita. Jadi spektrumnya kan lebih luas. Jadi capaian-capaian yang bisa kita rasakan selama ini ya itu hasil kerja keras kita bersama. Pelita ini kan hanya penghubungnya saja, dan kebetulan saya yang diminta mengkoordinir. Tapi ya capaian-capaian seperti tadi Mas Edi sampaikan, kita bisa melihat pembangunan GP Telogosari bisa kembali dilanjutkan. Ya itu prestasi kita semua. Tidak hanya hanya saya pribadi ataupun siapa, tetapi ya Pelita itu ya semua yang ada yang terhubung di dalamnya itu yang bisa menjaga agar kemudian capaian ini tidak Oke, teman-teman sekalian, kita cukupkan percakapan kita pada sore hari ini pada Mas Wawan, Mas Setiawan Budi, Koordinator Persaudaraan Lintas Agama Semarang. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di Ngabuburit Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama pada kesempatan kali ini. Dan banyak hal ya yang tadi kita obrolkan berkaitan dengan ini kali yang pertama lah Mas Wawan cerita tentang personalitas gitu ya, dan cerita-cerita soal bagaimana eksistensi Pelita sebagai sebuah jaringan, lalu bagaimana modal yang dimilikinya dalam membangun hubungan-hubungan yang lebih equal, bagaimana lebih banyak mendengar gitu ya saat sedang menyambung patahan-patahan komunikasi yang mungkin sempat tersendat dan hal-hal lain. Demikian obrolan kita pada sore hari ini. Teman-teman bisa tetap menyaksikan Ngabuburit edisi Ramadan ini di setiap hari Senin sampai Sabtu live di akun Facebook Elsa Semarang dan Instagram Yayasan Elsa. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.